Sambal tumpang khas Solo, baru pertama kenal, baru pertama masak, baru pertama makan, langsung jatuh cinta. Assalamualaikum dulurku, hari ini aku mau masak sambal tumpang tapi yang khas Solo. Tapi sebelum itu aku mau nyari dulu yang namanya daun kenikir buat kulupnya. Di pagi yang cerah dan bercahaya ini, hijaunya daun kenikir benar-benar memikat hatiku, membuat diriku ini gak tahan untuk langsung memetiknya, karena sudah tak bayangkan betapa segernya mereka yang masih muda-muda. Setelah itu tak rebus juga 2 butir telur sebagai pelengkapnya, dan tak goreng beberapa tahu yang nanti nggak tak pakai semua. Sebagian buat sarapan sama sambal kecap, dan sebagian lagi dimasak buat menu sambal tumpang. Dan untuk bahan-bahan dari sambal tumpang itu sendiri bisa dilihat, ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah besar, cabai rawit, kencur, tempe boso atau tempe semangit, kemiri, daun jeruk, dan daun salam. Kemudian juga menggunakan sedikit kuah santan. Oke, lanjut, berikutnya tak potong-potong tempe. Di sini aku pakai tempe waras cuman sedikit. Kemudian juga pakai tempe semangit atau tempe yang hampir bosok itu juga sedikit. Nyoba sedikit dulu karena ini baru pertama masak. Kemudian tempenya tak rebus sekalian sama bumbu-bumbunya. Ini yang tak masak adalah sambal tumpang yang khas Solo ya dulur-dulur. Ada lagi yang khas Kediri, tapi ini yang tak coba adalah yang khas Solo. Bumbu yang ikut direbus hanya bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, daun jeruk, dan daun salam. Kemudian untuk kemirinya ini disangrai saja. Tempe dan perbumbuan sudah direbus matang, kemudian diangkat. Untuk tempe semangitnya ini sebenarnya kurang bosok ya, kurang busuk, karena udah tak tunggu sampai 4 hari kok nggak busuk-busuk. Akhirnya ya udahlah, kurang begitu semangit, tetap aja tak masak, tak bikin sambal tumpang. Tapi baunya sudah mulai semangit, walaupun nggak begitu medok, khas tempe semangit. Setelah diangkat langsung tak pisahin antara tempe dan bumbunya. Walaupun pada akhirnya nanti diulek bareng, tetap aja yang diulek duluan adalah bumbunya dulu, sedangkan tempenya diulek menyusul di part berikutnya. Nggak lupa juga tak tambahkan kemiri yang tadi udah tak sangrai, kemudian tak tambahkan juga kencur. Habis itu langsung cus ke pengulekan, diulek-ulek sampai hancur, lebur sampai halus, mulus. Untuk cabai rawit tadi nggak ikut direbus dan nggak ikut diulek, itu opsional. Buat yang suka pedas langsung bisa direbus dan langsung diikutkan ke pengulekan. Setelah bumbu halus, tempenya juga dipenyet-penyet, tapi nggak usah sampai halus mulus, nggak perlu sampai hancur lebur, yang penting diulek penyet, artinya diulek kasar. Untuk daun jeruk dan daun salam nggak perlu diikutkan lagi karena tadi mereka sudah meninggalkan aroma wangi di kuahnya. Dan ini air rebusan tempe tadi nggak perlu dibuang, cuma dikurangi aja ya. Kemudian tempe dan bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan. Jadi review akhirnya tuh kayak sambal pecel, tapi ternyata bukan, karena tempenya ini udah dihaluskan, jadi dia tampak kayak sambal pecel nanti ya di nasi. Jadi air wangi daun salam dan daun jeruknya ini sedikit saja ya, jangan banyak-banyak, cukup nyemek-nyemek. Dan di sini langsung tak masukin cabai rawit, lengkuas, dan seasoning garam, penyedap juga micin, dilengkapi biar tambah sedap dan mantep. Apalagi kalau ditambahkan gula merah ya, juga mantep, lebih mantep. Tapi karena tadi aku nggak siap gula merah, jadi cuma pakai gula putih tok, nggak apa-apa juga lah. Kemudian didiamkan dengan api kecil kira-kira 5 menit. Setelah itu dimasukkan tahu goreng tadi sama telurnya, tambahkan juga kuah santan. Ini santannya tak pakai yang kental aja, nggak tak semuanya kan. Kemudian diaduk-aduk rata. Ini telur rebusnya cuma pakai 2, seharusnya pakai 5 butir, tapi tinggal 2, jadi masih beli, sisanya nanti menyusul. Kemudian yang unik di sini ada kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Tadi aku cuma coba beli 1 bungkus. Setelah tahu kalau ternyata enak, aku getun, aku menyesal. Jadi tak kasih 2 bungkus atau 3 bungkus yang dipotong-potong lalu dimasukkan kayak makan ikan cecek atau lulang sapi. Kemudian setelah diaduk rata, dimatikan apinya dan siap disajikan. Ini adalah sambal tumpang yang perpaduannya itu khas. Jadi waktu aku mengincipinya itu rasanya biasa saja, tapi ketika mereka dipadukan dengan sayur, jadi harus lengkap. Tak coba ini ya pakai nasi, dan tak rasa aku lebih suka sama yang khas Solo karena ada telur rebusnya, ada juga krecek kerupuknya. Ini pakai kulup kenikir yang tadi aku ngerudus. Jadi pertama kali makan ini aku sudah bisa merasakan kalau rasanya ini unik banget. Yang kalau diicipi sambalnya aja itu nggak masuk di lidah. Tapi begitu tak makan pakai nasi, tak kasih sayur, tak siramkan ke sayurnya sambal tumpangnya ini, nikmat kerupuk krecek yang tadinya renyah menjadi iwil-iwil. Sekalian ditambahkan gelundungan telur rebus, kuahnya yang disiramkan ke nasi, yang tampak seperti sambal pecel, yang pantas saja di Kediri ini dinamakan pecel tumpang. Makanya harus memang selengkap ini, karena kalau nggak lengkap rasanya biasa saja di lidah kita yang masih baru. Oke dulur-dulurku, sekian videoku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Happy recook. Wassalamualaikum.